Dan Saudara, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kembali melanjutkan sidang kasus korupsi yang menjerat mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Agenda sidang kali ini mendengarkan keterangan saksi mahkota. Saksi mahkota yakni mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagiono dan mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta. Keduanya juga merupakan terdakwa dalam kasus korupsi di Kementan. Ketiga terdakwa juga nanti akan dikonfrontir soal korupsi, pemerasan dan gratifikasi yang dilakukan politisi Partai Nasdem yang nilainya mencapai 44,5 miliar rupiah. Kita menuju ke gedung Pengadilan Tipikor. Saat ini sudah bersiap jurnalis Kompas TV Kika Madona. Kika, hingga saat ini dari pihak kuasa hukum atau penasihat hukum dari mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo menghadirkan saksi mahkota. Lalu seperti apa jalannya persidangan dan apa saja poin menarik terkait dengan kesaksian dari saksi mahkota? Ya, Juno dan juga saudara, jadi yang saat ini sedang berlangsung di ruang sidang Tipikor Jakarta ini adalah menggali keterangan dari saksi mahkota, di mana saksi mahkota ini merupakan para terdakwa yang hari ini dihadirkan dengan kapasitas sebagai saksi. Salah satunya yang saat ini sedang berlangsung adalah Kasdi Subagiono, di mana Kasdi Subagiono ini merupakan mantan sekjen dari Kementerian Pertanian. Tadi kami mendengar bahwa dari Hakim Ketua menanyakan kepada Kasdi Subagiono ada beberapa poin yang ditanyakan, diantaranya adalah mengenai mekanisme sharing. Jadi mekanisme sharing ini ada setelah sebelumnya ada pemenuhan dana operasional menteri, di mana dana operasional menteri ini setiap bulannya harus ada 100 juta rupiah. Nah, kalau dana tersebut tidak dapat terpenuhi, maka masing-masing dari eselon 1 diminta untuk kemudian patungan dengan nominal antara 50 sampai dengan 100 juta rupiah untuk memenuhi kebutuhan dari Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dan dari nominal tersebut, dari total 100 juta rupiah, 80%-nya masuk ke menteri, sementara 20%-nya dikelola oleh Biro Komunikasi, di mana untuk dana yang juga kemudian dikelola tersebut nantinya akan digunakan oleh masing-masing keluarga yang turut serta dalam perjalanan dinas. Jadi hari ini keterangan yang juga kemudian digali ini juga selain tadi bagaimana mekanisme pengumpulan dari dana-dana eselon 1, ini juga dari Hakim Ketua menanyakan terkait dengan perjalanan dinas fiktif. Tadi disampaikan oleh Kasdi ada beberapa negara yang dituju oleh Syahrul Yassin Limpo selama setahun terakhir, diantaranya adalah ke Roma, Italia, lalu juga ke Washington dan juga ke Arab Saudi. Di mana dari perjalanan-perjalanan ini memang ada anggaran resmi yang ditujukan kepada Syahrul Yassin Limpo dan juga istri. Namun pada saat perjalanan dinas tersebut, Syahrul Yassin Limpo diketahui membawa serta anggota keluarga lainnya, seperti misalnya putranya, lalu juga kemudian menantunya dan juga anak atau merupakan cucu dari Syahrul Yassin Limpo dan juga para asisten rumah tangganya. Ada orang-orang ini sebetulnya tidak di-cover dari dana resmi dari Kementerian Pertanian, sehingga untuk meng-covernya tadi juga kemudian disampaikan oleh Kasdi bahwa dana patungan dari eselon 1 inilah yang kemudian digunakan untuk membiayai perjalanan dinas dari anggota keluarga Syahrul Yassin Limpo yang pada saat itu turut serta untuk kemudian mengikuti perjalanan dinas di beberapa negara yang tadi kami sebutkan. Persidangan hari ini masih berlangsung, di mana hari ini ada 3 orang yang berkapasitas sebagai saksi mahkota dan akan dikonfrontir langsung oleh Hakim Ketua, di mana diantaranya yang saat ini sedang berlangsung adalah saksi Kasdi, lalu juga kemudian nanti juga akan dijadwalkan Muhammad Hatta yang merupakan direktur dari Alat dan juga Mesin Kementerian Pertanian, lalu juga nanti akan dimintai keterangan yaitu Syahrul Yassin Limpo yang merupakan mantan dari Menteri Pertanian. Ada poin menarik lainnya, Juno dan juga saudara, yang tadi juga kemudian ditanyakan bahwa pada saat perjalanan kasus ini berlangsung atau perkara ini berlangsung di tahun 2023, sebetulnya dari pihak Kementerian Pertanian sudah mengendus adanya KPK yang berupaya untuk kemudian melakukan penyidikan terhadap kasus ini. Namun ada instruksi yang tadi disampaikan oleh Syahrul Yassin Limpo kepada para bawahannya, diantaranya adalah untuk bisa menyampaikan kepada petugas KPK atau juga kemudian kepada para penyidik KPK untuk tidak memberikan informasi terlalu detail
melainkan hanya memberikan keterangan yang normatif-normatif saja. Hal ini yang saat ini juga masih terus didalami oleh pihak majelis hakim, di mana hari ini seperti yang saya sebutkan tadi, ada 3 saksi mahkota yang hari ini akan diperiksa, diantaranya adalah Muhammad Kasdi yang saat ini Kasdi Subagiono maksud kami, yang saat ini sedang berlangsung, nanti akan dilanjutkan dengan Muhammad Hatta dan juga Syahrul Yassin Limpo. Jika hari ini pemeriksaan ketiga saksi mahkota tidak dapat diselesaikan secara sepenuhnya atau keseluruhan, maka persidangan akan dilanjutkan pada hari Jumat mendatang. Kami mendapatkan informasi, saudara, bahwa untuk sidang lanjutan yang agendanya adalah pembacaan tuntutan ini akan berlangsung pada tanggal 28 Juni mendatang, dan untuk sidang putusan ini akan berlangsung pada tanggal 11 Juli mendatang. Jurnal kembali kepada Anda. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV, Kika Madona dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Sesaat lagi, saudara, 4 keluarga dari terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki hari ini diperiksa Polda Jawa Barat. Pemanggilan dilakukan terkait dugaan pasal perintangan penyidikan yang tengah diselidiki kepolisian.